Dikta. Dikta, akhirnya kita bisa ketemu lagi. Belakangan ini aku panik dan insecure banget, Dikta. Karena ada orang suruhan yang menyalahkain aku. Tapi untungnya ada Ivan yang nolongin aku. Kalau enggak, aku sekarang udah gak selamat. Aku mampir ke sini mau jenguk kamu sekalian bawa makanan buat kamu. Kasih ya. Gimana kondisi kamu sekarang? Udah mendingan kok. Dikta, kamu percaya sama aku kan? Udahlah. Maksudnya udah? Karena aku udah gak percaya lagi sama kamu. Tapi kali ini aku jujur, Dikta. Kamu tanya aja sendiri sama Ivan. Udah, kita pulang sekarang ya. Yang penting kan kita udah tahu gimana kondisi Ivan. Di sini kan ada Marsha juga yang jagain. Yaudah, kamu jaga kesehatan, jangan lupa istirahat dan minum obat teratur ya. Salam buat Kak Kela juga. Gue nggak bisa ngeliat Aurel sama Dikta. Aku cemburu banget liat Dikta sama Aurel. Gimana? Udah cukup terobati belum? Dengan kamu sama Ivan? Maksud kamu? Kamu paham pasti maksud aku, Rel. Selama ini kan aku selalu nyuruh kamu buat blokir nomornya Ivan. Dan sekarang, pas Ivan masuk rumah sakit, aku juga yang nganterin kamu buat jengukin Ivan. Kalau dipikir-pikir, kayaknya nggak ada deh cowok yang mau ngelakuin semua itu. Apalagi nganterin pacarnya ketemu mantannya. Mas Dikta salah paham, Mas. Maksud kamu? Ya aku jenguk Ivan itu sebagai rasa kemanusiaan aja. Apalagi Ivan kan teman baiknya Mutiara. Nggak lebih kok. Tapi kamu kangen juga kan sama Ivan? Aku udah jelasin semuanya ke Mas Dikta. Kalau emang Mas Dikta nggak mau percaya nggak apa-apa. Aku nggak maksa. Aurel, tunggu dulu. Aurel. Mas Endo mau ngapain? Nyamperin Aurel lah. Ya enggak lah. Itu kan Aurel lagi ada masalah sama Dikta. Siapa tahu saya bisa bantu. Lagian Aurel juga kelihatannya masih banget. Ya enggak Mas Kenzo. Cukup. Kita harus kasih mereka ruang. Ini kan hubungan mereka. Lagian juga nggak sebaiknya kita ikut campur urusan hubungan orang lain. Tapi saya yakin kok, Mbak Aurel sama Pak Dikta pasti bakalan dapat solusi dan jalan keluarnya. Tapi kalau tiba-tiba Dikta yang jadi marah sama Aurel gimana? Enggak ah. Pak Dikta kayak bukan tipe orang yang kayak gitu.
Dia nggak mungkin mau nyakitin Mbak Aura. Dan Mas Hendra harus percaya akan itu. Yuk. Mbak Marsha? Oh, kamu yang jagain Ivan di sini? Aku mau balas budi aja, soalnya Ivan udah banyak bantuin masalah aku. Ivan, aku turut prihatin sama keadaan kamu sekarang. Semoga kamu cepat sembuh ya dan bisa balik seperti sebelumnya. Makasih. Sama-sama. Marsha deketin Ivan karena ada sesuatu. Bukan karena dia ngerasa pengen balas budi karena Ivan udah banyak nolongin dia. Tapi aku nggak mau sembarangan duduk apalagi suzon. Oh ya Kenzo, mumpung kamu ada di sini, aku mau sekalian jelasin soal uang yang 200 juta itu. Gak usah, masalahnya udah berlalu. Tapi aku tetap harus jelasin ke kamu, kalau bukan aku yang nyuri uangnya. Tapi Kayla sama Sandra udah fitnah aku. Jangan asal tuduh tanpa bukti, Marsha. Susah buktiin kalau Sandra itu pelakunya, Kenzo. Soalnya Sandra selalu ada cara untuk berkelit. Dan selama Kayla ada di sampingnya dia, Kayla bakal tetap bantuin dia. Mereka itu kerja sama, Kenzo. Buktinya, kamu aja masih percaya kalau Sandra itu nggak bisa lihat. Padahal Sandra itu bisa lihat. Sandra itu beneran nggak bisa ngelihat, Marsha. Buktinya sekarang Kayla lagi nemenin Sandra di Singapura. Aku punya banyak bukti kalau Sandra itu bisa lihat. Buktinya yang pertama itu di depan ruang pasien, kedua di kantornya Tante Cynthia. Dia sampai buka kacamata, Kenzo. Bahkan gerak-geriknya pun jelas kalau dia itu bisa lihat. Dan Kayla tahu soal itu. Makanya dia nggak kaget sama sekali. Terus mana sekarang buktinya? Aku bisa lihat nggak? Buktinya udah aku rekam di HP-nya Ivan. Tapi aku nggak sempat kirim ke kamu karena data pulsa Ivan habis. Kenapa nggak dikirim ke aku aja dari awal? Sandra sama Kayla itu udah kerja sama. Mereka ngambil HP-nya Ivan. Terus mereka hapus rekaman itu. Dan mereka juga udah ngancem aku. Marsha, kamu dengar ya? Di rumahnya Sandra tuh ada Mbak Siti. Dan kalau emang benar Sandra tuh bisa ngelihat, Mbak Siti pasti nggak bakal bohong sama saya. Tapi Saya nggak mau dengar lagi. Saya nggak mau dengar masalah lain soal Sandra. Kalau emang kamu punya masalah sama Sandra, tolong kamu selesaiin sendiri. Jangan libatkan saya dan orang lain. Dan jangan coba kamu pengaruhin saya ataupun Mutiara tentang akal-akalnya Sandra sama Kayla. Apalagi setelah kamu ambil barang-barangnya Mutiara ada kontrakannya. iya, aku emang pernah salah. Tapi kali ini bukan aku yang nyuri uang 200 jutanya, Kenzo. Kamu harus percaya sama aku. Dan aku juga gak pernah bohong soal Sandra. Mutiara, kita harus pergi dari sini. Ya Mas. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Van, kita harus cari cara lain buat bikin kita punya banyak uang. Kita gak bisa terus diremehin orang kayak gini, Van. Tapi jangan pakai cara judol. Aku udah kapok sama itu. Kita harus cari cara paling aman dan paling oke biar kita bisa hasilin banyak uang. Ya. Oke. Ya Allah, aku benar-benar merasa bersalah karena udah banyak bohongin keluargaku sendiri. Iya. Ini semua gak benar, Mas. Anak aku tuh cuma 2. Kenzo dan Aurel. Ini bercanda kan, Ma? Hal sepenting ini Kenzo bisa nggak tahu ini maksudnya apaan, Mas?
Aku gak tenang menjalankan semua ini. Rasanya aku sangat tertekan. Dan perasaanku sakit. Karena aku selalu berbohong. Tapi aku gak punya pilihan lain. Mi. Non? Kok makin kesini kok aku makin ngerasa kalau ada sesuatu yang terjadi ya sama mama. Saya yakin Bipa pasti tahu kan? Tolong kasih tahu dong, Bi. Maaf, Non. Bibi nggak tahu apa-apa, Non. Please lah, Bi. Tolong kasih tahu saya ya. Pas saya masih kecil kan, Bipa selalu ngajarin buat jadi anak yang jujur dan bisa dipercaya. Iya kan? Iya, Non. Ya, jadi sebenarnya mama kenapa, Bi? Beberapa hari yang lalu, ketika ibu teh pulang, tiba-tiba ibu teh pingsan, Non. Kita bertiga bawa ibu ke kamar. Tapi kita bertiga nggak tahu apa yang menyebabkan ibu teh pingsan. Ibu sakit apa kita nggak tahu, Non. Saya tahu kok, Non. Mama sebenarnya sakit apa, Bi? Anu, Non. Sebenarnya